Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Yunustari, KKN Bitofilik 3 UNED 2021 dari kelompok KKN 54 dengan tematik inovasi perkembangan UMKM di Kampung Tempe Bagusari Jogotrunan Lumajang terhadap masa pandemi COVID-19. Kegiatan KKN Bitofilik 3 ini UNED 2021 dilaksanakan di Desa Kampung Tempe Bagusari Jogotrunan Lumajang dengan melakukan inovasi pada UMKM pedagang tempe untuk mengembangkan manajemen produksi dalam bisnis usaha tempe dengan pemanfaatan digital marketing bisnis dan menciptakan inovasi layanan produk yang berpeluang di masa pandemi COVID-19. Dalam pelaksanaan KKN ini, saya mengajukan 4 kelas program kegiatan kerja dengan metode berdiskusi bersama, pendampingan pelatihan, dan melakukan sosialisasi yang dilakukan bersama dengan keluarga sasaran. Yang dilakukan sebagaimana dalam melakukan kegiatan selama KKN, saya berserta keluarga sasaran melakukannya dengan kooperatif. Latar belakang penyebaran COVID-19 memberikan dampak luas secara sosial, ekonomi, khususnya pada UMKM pedagang tempe yang mengalami penurunan penjualan, serta mereka mengaku kewalahan karena harga kedelai naik tinggi, ditambah lagi dengan sulitnya masa pandemi COVID. Untuk itu, mahasiswa UNED yang sedang melakukan kegiatan KKN dapat memberikan kontribusi melalui edukasi wirausaha dalam bentuk pengembangan inovasi usaha dan pemasaran produk secara online agar dapat membantu dalam mengatasi masalah perekonomian khususnya pada masyarakat di Kampung Tempe Bagusari Jogotrunan Lumajang. Seperti para pepatah dan merenungkan sebagaimana kita tidak dapat mencegah atau masalah dengan menggunakan cara berpikir yang sama dengan saat ini kita menciptakan masalah tersebut. Jadi dalam masalah kondisi pandemi saat ini kita diupayakan untuk selalu bangkit dan menciptakan solusi terbaik dalam menangani masalah khususnya pada para pedagang tempe untuk menaikkan perekonomian masyarakat agar masyarakat sejahtera. Selanjutnya, pada metode pelaksanaan kegiatan KKN Bitofilik 3 UNED 2021 dengan inovasi perkembangan UMKM di Kampung Tempe Bagusari khususnya di RT 2 RT 13 Jogotrunan Lumajang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan perekonomian masyarakat desa khususnya pada kelompok sasaran tersendiri, karena di sisi lain pada keluarga sasaran terdapat beberapa masalah dari pendapatan perdagangan di tempe. Semisal ketika adanya kegiatan anak sekolah atau virtual bisa berpengaruh terhadap pendapatan penjualan. Kemudian adanya bantuan sosial seperti bantuan bansos yang diserahkan pada masyarakat tertentu, itu juga termasuk dalam yang dapat berdampak pada pendapatan pada para pedagang tempe, karena mereka beranggapan dengan adanya pemberian bantuan tersebut mereka tidak lagi untuk berbelanja dan kebutuhan mereka akan tercukupi. Dengan adanya ini dapat memberikan dengan adanya mahasiswa KKN UNED ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa khususnya pada kelompok sasaran dalam jangka panjang. Kegiatan ini dirancang dengan menggunakan pendekatan yang melibatkan keluarga sasaran dengan metode diskusi,
pendampingan, pelatihan, dan sosialisasi. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, pada kegiatan KKN ini kita mengajukan kelas KKN pada setiap minggunya. Yang pertama, pada minggu ke-1 kita melakukan pengajuan kelas KKN dengan tema pelatihan kewirausahaan atau ilmu kewirausahaan kepada keluarga sasaran, di mana ilmu ini diberikan kepada keluarga sasaran untuk agar mereka memahami apa sih ilmu kewirausahaan tersebut, bagaimana cara penanganannya ketika dalam kondisi kondisi pendapatan lagi menurun dan selanjutnya. Yang kedua yaitu pada minggu kedua dengan dilakukan pengajuan inovasi UMKM terhadap masa pandemi COVID-19. Di sini kita akan melakukan atau berdiskusi mengenai inovasi apa sih yang bisa dimunculkan dengan adanya adanya produksi yang diproduksi oleh pedagang tempe. Salah satunya yaitu dilakukan munculnya makanan coklat tempe yang diproduksi dari tempe tersebut. Jadi nanti untuk produksi tempe tersebut dapat dikelola dan dijadikan makanan yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, pada minggu ketiga yaitu dilakukan pembuatan coklat tempe bersama dengan keluarga sasaran, mulai dari melelehkan coklat blok. Namun sebelumnya kegiatan ini juga melaksanakan kegiatan memilih bahan produksi yang disepakati oleh keluarga sasaran yang dibutuhkan pada proses pembuatan tempe coklat. Yang keempat yaitu pada minggu keempat yaitu dilakukan pemanfaatan digital marketing bisnis, di mana media sosial dapat dimanfaatkan sebagai media promosi bagi pemasaran produk agar pemasaran atau penjualan dapat terjaring secara luas. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Pada minggu ke-1 di sini terdapat gambar dengan keluarga sasaran di mana kita mengidentifikasi potensi permasalahan pada awal masa pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan hasil penjualan para pedagang tempe, ditambah lagi dengan kenaikan harga bahan kedelai naik secara drastis. Dengan adanya ini banyak pedagang yang mengurangi produksi penjualan karena mereka merasa dagangannya tidak laku. Memang pada awal-awal masa pandemi untuk harga kedelai sangat naik secara drastis, mulai dari harga awal 7.500 menjadi 10.000 per kilonya. Kemudian pada minggu kedua yaitu membantu proses pembuatan tempe dengan keluarga sasaran, mulai dari proses perebusan kedelai yang sudah diinapkan 1 malam serta pencampuran bahan produksi. Dalam kegiatan ini membutuhkan waktu 2 hari dalam proses pematangan atau produksi tempe yang secara utuh. Kemudian dalam proses pembuatan tempe tersebut besoknya bisa langsung siap dipasarkan. Tidak hanya itu, ternyata dari limbah tempe tersebut dapat juga dimanfaatkan sebagai pakan peternak sapi seperti ampas kulit kedelainya, air kedelainya, dan kulit pepaya yang digunakan sebagai bahan campuran. Kemudian kegiatan KKN selanjutnya yaitu melakukan sosialisasi
ilmu kewirausahaan, dan mendiskusikan inovasi olahan dari produksi tempe coklat. Inovasi olahan dari produksi tempe menjadi coklat tempe. Seperti yang tertera di gambar ini, terdapat contoh dari pengemasan produk, cetakan produk, dan ilmu kewirausahaan yang sudah dijelaskan atau sharing-sharing mengenai ilmu kewirausahaan. Selanjutnya pada minggu ketiga, yaitu melakukan pendampingan proses pembuatan coklat tempe bersama keluarga sasaran. Pada proses pembuatan ini, tahapan yang paling penting yaitu saat melakukan pencairan coklat blok di atas wadah air yang mendidih. Karena dasarnya coklat blok atau pelelehan coklat tersebut tidak boleh sampai mengenai uap air atau sampai bercampur dengan uap air, karena bisa membuat coklat tidak bisa membeku saat coklat dilakukan pencetakan. Seperti gambar di samping, pada pencampuran coklat blok terdapat 4 rasa, yaitu vanila, strawberry, mint, dan coklat tersendiri. Yaitu dalam cetakan tersebut sudah dilakukan pencampuran pada tempe yang sudah dilakukan pengovenan. Seperti gambar di samping, untuk pencampuran isi tempe dari produk tersebut sebisa mungkin dilakukan dengan cara mengovennya atau disangrai, yang bertujuan untuk mengurangi proses minyak saat proses pembuatan coklat tempe. Pada minggu keempat selanjutnya yaitu melakukan digital marketing bisnis, di mana pemanfaatan proses penjualan menggunakan sosial media seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, agar para UMKM dapat menawarkan atau memperluaskan usahanya tanpa konsumen harus menjangkau secara langsung. Artinya, dengan adanya pemanfaatan ini kita dapat melakukan pemesanan secara online agar dalam penjualan bertindak secara cepat. Dengan adanya pemesanan yang bisa dilakukan dengan sistem COD atau bisa diantarkan ke rumah para konsumen. Tidak hanya itu, hasil dalam kegiatan ini, proses penjualan berjalan secara bertahap, mulai dari mempromosikan coklat tempe dari teman terdekat, melakukan penendorsement seperti kita mengendoskan produk dagangan kita ke orang yang aktif dalam sosial media. Kemudian produk ini biasanya produk ini kebanyakan laku di kalangan remaja dan anak-anak, karena pada umumnya coklat merupakan makanan yang disukai oleh anak-anak dan para remaja. Untuk para orang tua mungkin jarang dalam menyukai makanan coklat tersebut. Di sini adalah hasil dari pemanfaatan sosial media pada Instagram. Di sini sudah dibuat agar masyarakat dapat membeli dengan melakukan atau melihat dari media sosial yang dibuat oleh para keluarga sasaran. Di sini juga ada kegiatan yang dapat dihubungi dari adanya penjualan
coklat tempe mulai dari Facebook yang sudah tertera dan Instagram yang sudah tertera. Di sini untuk Facebook bisa menghubungi Tekobi Dwi Lestari dan Instagram Tekobi 2012. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.